Sambil menunggu proses tampilannya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini akan kita mengkaji beberapa ayat yang bermuatan tentang motivasi kita untuk segera meminta ampun kepada Allah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini suasananya mendukung untuk gampang ingat kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Tepatnya materinya saya berikan judul yakni mendatangkan ampunan. Ada salah satu kalimat di Al-Quran, ini kalimatnya panjang ayatnya, saya ambil to the point ya. Kalimatnya berbunyi wasari'u, kalau arti kalimatnya wasari'u, dan bersegeralah kalian ila magfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ini mengenai ilustrasi di layarnya, saya pakai pintu-pintu ini, kita ambil hikmahnya dengan gambar pintu tertutup. Wasari'u, dan bersegeralah kalian wahai manusia ila magfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Kenapa kita disuruh bersegera? Ya, disuruh cepet-cepetan. Kenapa cepet-cepetan? Ya karena kita nggak tahu batas akhir beristighfar itu kapan, nggak tahu. Kita nggak tahu kapan matinya, kita tuh nggak tahu. Maka ketika semenjak ingat ya segera. Nah, salah satu ada beberapa hal menjadi penyebab kita istighfar, karena dalam diri kita itu ada empat apa? 4 karakter buruk, 4 watak dasar, dan 4 keadaan spiritual. Dalam diri manusia itu ada 4 karakter buruk, ada kikirnya, ada dengkinya, ada syahwatnya, ada pemarah, kikir. Kemudian 4 watak dasar manusia itu ada unsur nabatinya, ada unsur hayawaninya, ada unsur syaitoninya, ada unsur malakinya kayak malaikat. Dan juga 4 keadaan manusia spiritualnya, ada perasaan hatinya itu ada kalanya ikhlas, ada kalanya sabar, ada rasa syukurnya, ada sikap atau niatan untuk bertobatnya. Ini 4. Ada 4 identik dengan diri manusia, 4 karakter buruk, 4 watak dasar, 4 keadaan spiritual. Contoh isyarat 4 karakter buruk ini saya ngutip dari Al-Baqarah 260. Ini kisah singkatnya gini. Suatu ketika Ibrahim itu berjalan, OTW berjalan, nemu burung, nemu bangkai burung. Nah, ketika nemu bangkai burung, komentari. Apa komentarnya? Ini saya baca dulu berkalimatnya ya. Wa qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata. Ini berkata, beliau mengomentari apa yang beliau lihat itu. Rabbi, wahai Tuhanku. Ini mengenai para nabi ketika manggil Allah itu macam-macam lafadznya. Kadang-kadang berbunyi Allahumma, kadang-kadang berbunyi Rabbi. Arti perkata beda. Kalau Allahumma itu artinya ya Allah. Kalau Rabbi itu wahai Tuhanku. Jadi kalau berbunyi Allahumma, manggil Tuhan langsung namanya ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. Kalau Rabbi atau Rabbana, manggil Allah sebagai kedudukan yang maha tinggi, Tuhan. Di sini pakai Rabbi, nggak pakai Allahumma. Namanya beda secara bahasa. Bedanya adalah kalau kita berdoa berkata Allahumma, itu penghayatannya bayangkan kita tuh akrab dekat.
akrab dekat. Jadi kalau istilah Arabnya namanya apa ya? Litakrib untuk rasa kedekatan. Kalau berbunyi Allahumma. Sedangkan doa kita berbunyi Robbana Robbi itu bayangkan Allah itu tinggi mulia, kita hina rendah gak berdaya, sana penghayatan. Makanya doanya orang jamaah haji itu intinya doanya kan cuma satu, Robbana atina, satu. Nah, kenapa nggak berbunyi Allahumma atina fid dunya hasanah, nggak gitu, tapi Robbana atina? Karena diharapkan jamaah haji, jamaah umroh yang berdoa di depan Ka'bah sekalipun jangan merasa paling akrab dengan Tuhannya, merasa paling hina rendah nggak berdaya, makanya berbunyi Robbana. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami. Apa Tuhan? Ya saya hamba, Engkau Tuhan, gitu maksudnya. Nggak merasa paling suci, paling surgawi, paling soleh. Depan Ka'bah nggak merasa akrab dengan Tuhannya, merasa hina. Meskipun di tempat paling suci sekalipun, merasa hina. Sama di sini Ibrahim, tingkatan level Ibrahim ini ya, tingkatan Ibrahim ini masih merasa hina, nggak merasa akrab dengan Tuhannya. Makanya pakai Robbi, wahai Tuhanku. Hari ini dua kata, hari ditambah nih, perlihatkanlah padaku. Jadi pengen tahu, pengen lihat secara live langsung, perlihatkan kepadaku. Kaifa, bagaimana, lengkapnya bagaimana caranya. Kaifa, bagaimana caranya. Tuhil mauta, engkau hidupkan orang-orang yang mati. Ini kalau al-mauta bermaksud manusia, orang. Kalau mengarah pada benda tadi itu, burung bangkai itu, ya gimana caranya engkau hidupin makhluk yang mati itu gimana caranya? Intinya Ibrahim minta diperlihatkan ilmunya Allah, ilmu cara menghidupkan, ilmunya, ilmu gimana caranya, gimana teknisnya gitu maksudnya. Ingin tahu ya. Akhirnya Allah jawab. Ini mengenai dialog antara manusia dengan Tuhannya itu bukan bermaksud Allah itu menjawab menggema di bumi, wahai begitu. Jadi ketika kita nemu ayat kok bermatan dialog antara Nabi dengan Tuhannya, antara Allah dengan apa misalnya, itu bukan bermaksud bahwa Allah itu berdialog itu bersuara kayak kita menggema kayak gitu. Tapi bisa kepada kontak batinnya, dialog batinnya. Kola dia berkata, dia siapa ini? Allah di sini. Makanya lafaz kola di dua pihak ini dibedakan apa? Kalau kola yang pertama ketahuan pelakunya berbunyi Ibrahimu. Nah dalam gaya bahasa di Al-Quran setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Kalau pelaku tertulis sebelah kiri maka bermaksud bahwa sosok yang berbuat itu kelihatan, bisa dilihat. Sedangkan kola sebelah kiri nggak berbunyi kola Allahu, lafaz Allah nggak tertulis. Nanti Ibrahim nggak bisa melihat Allah, hanya dengar itu aja. Dialog kontaknya. Kola dia berkata, dia siapa di sini? Allah. Kenapa nggak tulis Allahu dengan nggak ditulis? Berarti nggak kelihatan. Awalam tu'min kalau berkata, dan apakah kamu belum percaya? Arti bahasnya, tidakkah kamu percaya wahai Ibrahim bahwa aku bisa menghidupin orang mati itu? Nggak percaya. Ibrahim kola dia berkata, dia siapa? Ibrahim bala, iya aku percaya gitu maksudnya. Bala, iya percaya sih. Nah di dalam bahasa Quran lafaz bala itu punya dua arti. Bisa artinya iya, bisa artinya tidak. Contoh misalnya, apa kamu lapar? Bala, bisa bermaksud tidak. Apa kamu lapar? Bala, bisa bermaksud iya. Terus gimana cara mengetahui kalau seorang bilang bala itu bermaksud tidak atau iya? Ini isyarat kepala. Kalau bilang bala mengangguk berarti bermaksud iya artinya. Kalau bala geleng-geleng berarti tidak. Karena dalam bahasa Arab tidak berbunyi la, kalau iya berbunyi na'am. Nah pengganti na'am dan lain dipakai bala. Bedanya kalau bilang na'am nggak perlu isyarat kepala. Apa kamu lapar? Na'am. Apa kamu lapar? La. Tapi kalau menjawab pakai bala harus isyarat kepala, mengangguk apa menggeleng. Nah ini berpakai bala berarti apa? Geleng. Bala.
atau mengangguk bala, iya aku percaya. Ini bermanduk dulu, jadi bermerasa berhadapan berarti karena manduk mengangguk bala. Iya sih aku percaya gitu arti kasarnya. Walakin, nah ini benar bagi ucapannya percaya tapi ada tapinya. Walakin akan tetapi liyatma'inna qalbi supaya menenteramkan hatiku. Hati itu kayak wadah, isinya itu iman. Kalau imannya Ibrahim ya pasti yakin Allah mampu hidup orang mati. Tapi kan wadah iman kan getar, ragu. Kok iman sih yakin? Hati kan tempatnya iman, tempat bisa berontak. Tempat namanya kolbun kan dari kata kolaba, suatu berbolak balik. Jadi getar terus. Nanti kita tuh nggak diem, getar terus. Entah getarnya berontak, ragu imannya dan sebagainya, getar. Ibrahim nggak bilang seperti ini supaya menenteramkan imanku, bukan imanku, hatiku, supaya menenteramkan, supaya ya Allah supaya tenang hatiku gitu intinya. Bukan imannya ya hatinya. Apa hati wadai iman? Qala dia berkata, ini Allah. Fa maka apa itu tindak lanjut maka intinya gini kata Ibrahim, kalau kau ragu, kalau kau sudah percaya tapi hati masih ragu, maka hut arba'atan, ambillah 4 minatoiri dari jenis burung. Jadi Ibrahim suruh nyari hewan yang sejenis burung. Setelah nemu 4 hewan burung, fasuruna, fa itu maka sur itu adalah suatu kata di Al-Quran yang bermaksud banyak perbuatan secara berurutan. Contoh, saya menangkap burung. Dari kata-kata menangkap kata kerja. Saya menangkap burung. Setelah menangkap saya menyembelih. Setelah menyembelih saya potong. Setelah saya potong saya cincang. Setelah saya tumbuk sampai mencair. Istilah sekarang namanya dijus, sampai dijus. Itu namanya sur bahasa Arabnya. Jadi kata kerja menangkap, menyembelih, memotong-motong, menumbuk, jus, sur bahasa Arabnya. Cuma arti bahasa ini maka jinakkanlah ia, fasuruna, maka jinakkanlah ia. Jadi cincanglah ia, ditumbuk sampai lembut mencair. 4 jenis hewan burung itu ilaika padamu. Setelah mencair, summa. Kenapa pakai summa? Karena tengah waktu lama antara Ibrahim nyari sampai membuat jus itu waktu lama. Maka kata sembungnya pakai summa. Jadi fa dengan summa beda. Kalau fa itu langsung, karena artinya maka. Kalau summa kemudian tengah waktu lama. Setelah selesai, cairan 4 burung sudah jadi satu ditumbuk itu, kata Allah, ij'al, jadikanlah ala kulli jabalin, atas tiap-tiap gunung. Nyari 4 gunung juga. Ibrahim naik turun gunung 4 gunung. Ala jabal minhuna, darinya juz'an, sebagian. Jadi cairan yang sudah berisi tumbukan 4 hewan ini sudah mencair, dituangkan di 4 gunung. Naik gunung A, tuangkan, turun lagi yang nyari 4 gunung. Bayangkan ya, 4 gunung dituangkan. Istilah kasar itu Jawa itu kok cik soroe ya. Maksudnya pengen tahu caranya Allah hidup orang mati, kok syaratnya segitu soroe gitu. Susahnya. Nah, setelah dituangkan selesai, Ibrahim turun nunggu perintah Allah. Summa kemudian Allah perintahkan ud'uhunna, panggillah ia Ibrahim, panggillah ia. Maksudnya cairan burung yang sudah jadi satu di 4 tempat itu panggillah. Entah dengan cara panggil disuil atau dengan teriak, pun panggil. Yatina kasahya, misalnya mereka datang padamu dengan segera, 4 burung itu dalam hati mencair itu. Dan ternyata Ibrahim sekali manggil, cuma dalam cara gak jelas gimana cara manggilnya. Apakah istilah jawab diambil pakai ambil apa nggak tahu. Pokoknya sekali panggil terbang langsung 4 burung itu. Wa'lam, dan ketahuilah bahwa Ibrahim Allah semuanya Allah azizun, maha mengalahkan atau maha perkasa, hakim bijaksana. Itu apa hikmah di sini? Oh, berarti Allah itu untuk hidupin sesuatu yang mati, bahkan sudah mencair, remuk, itu bisa kok. Apalagi sekedar masih kelihatan benda fisiknya kecil. Nah, ini
Sekarang kita ungkap di sini apa hikmahnya ya Allah nyari kok nyari hewan jenisnya burung kok gak yang lainnya. Nah, jawabannya ini dari catatan sejarah. Ambillah 4 ekor jadi burung. Jadi Ibrahim mencari burung. Ada 4 nyari merak, nyari burung gagak, nyari ayam, nyari burung raja wali. 4. Apapun ambillah. Ini hikmah dari perintah tadi. Ambillah itu dikeluarkan dari diri Ibrahim. Kalau engkau itu ingin lihat ilmuku gimana cara hormati, maka unsur manusiawimu berupa hijab manusia itu dihilangkan. Ibaratnya penghalang mata kasar kita itu dihilangkan baru bisa tembus bisa. Hilangkan Ibrahim. Apa burung merak itu karakter kikir. Ini dalam zoologi diteliti. Burung merak itu ya kalau buka sayapnya itu kalau ada yang melihat. Kalau kita ke Bonbin barangkali ini ya. Jadi kita ke para pengunjung itu misalnya saya burung merak, para pengunjung itu lalu lalang biasa. Maka burung merak enggak buka sayapnya, diam aja biasa. Nah, ketika ada yang istilah Jawa mentelengi ya, lihat lama-lama saya buka, pengen tampil. Nah, jadi burung merak itu sifatnya itu pengen kelihatan baik kalau dilihat orang. Kalau nggak ada orang, ketahuan aslinya. Kita sholat bagus-bagus karena dilihat orang. Sholat di rumah sendiri ya ketahuan aslinya. Kita jadi alim soleh pura-pura seperti ini pas dilihat orang. Nggak ada orang, ketahuan aslinya. 1. Yang kedua, apa kikirnya burung merak itu? Ketika dia punya makanan berlimpah itu sesama burung merak minta nggak mau. Istilah Jawa ini punya aku kok, nggak mau berbagi pokoknya burung merak itu. Yang kedua burung gagak apa karakternya? Karakter dengki. Makanya peristiwa Qabil sama Habil. Qabil bunuh adiknya Habil itu ya kan. Itu orangnya burung gagak. Kenapa kok gagak? Kok gagak? Karena gagak, karena dengki. Kayak karakternya Qabil. Iri sama adiknya, puncaknya iri itu dengki, dibunuh adiknya. Nah, karakter yang sebenarnya Qabil burung gagak itu dengki. Jadi burung gagak ketika dia pengen suatu makanan orang lain sama burung gagak atau burung yang lain pengen makan dia, maka berusaha segala cara gimana supaya bisa rebut, kalau bisa bertaruh. Jadi ketika dia lihat temannya kok punya makanan, dia nggak iri, pengen rebut, temannya nggak mau, terus ditawur, dengki. Ayam jago apa karakter syahwat? Ini ayam jago keterlaluan ini ya. Apa keterlaluan? Ini peneliti jam sejarah dalam zoologi. Ayam jago kalau pengen pelampiasan syahwatnya itu ya, itu nggak sekedar kepada ayam babon. Bebek pun maaf ya digarap, bebek banyak digarap. Iya bener, ayam jago ketika nafsunya muncak, mana yang tahu betina nggak peduli bebek banyak digarap. Ini kan sama lintas apa ya? Lintas dimensi, nggak peduli. Pokoknya yang babon, entah babonnya bebek, babonnya banyak digarap. Makanya terbukti ada bebek, telurnya itu ada unsur ayamnya. Coba lagi praktekkan. Maksudnya ayam, ada ayam jago, taruh dalam satu kandang atau apa lah, ada bebek betina. Karena nggak ada sama ayam, ya sudah ini garap. Ayam itu salurnya besar, nggak peduli hewan lain, bukan ayam loh ya, garap. Kemudian karakternya burung raja itu pemarah. Ketika dia terbang disalib temannya, oh nggak mau, sama burung ya nggak mau, apalagi disalib burung yang lain, oh marah. 4 ini.
Kata Allah, cincanglah, tumbuhlah, remukkanlah 4 unsur buruk dirimu Ibrahim, baru kau bisa melihat ilmuku. Ya gitu intinya. Burung merak itu sifatnya kikir. Nah, padahal nanti di akhirat itu orang dermawan diselamatkan oleh Allah ketika nyebrang neraka, karena rutenya orang beriman ke surga nyebrang neraka. Nah, nyebrang kan selamat apa enggak? Kan gitu. Nah, kalau dermawan diselamatkan, kalau kikir enggak diselamatkan. Karena Rasul pesan, fatakun naro, wahai para sahabat, faitakun naro, maka takutlah kalian neraka, alias jagalah diri kalian dari neraka, walaupun ya, cara jaga diri walaupun bisikin tamrotin, hanya dengan sedekah sebelah kurma putih jadi 2 sebelah kurma. Jadi istilahnya kita kena tamu, wah kalau suguhan nih cuma kurma, meskipun cuma 1 sudah stok dan. Kenapa? Meskipun hanya setengah butir kurma itu bisa menyelamatkan dari neraka. Kenapa? Karena ada rasa ingin memberi di situ. Nah, burung merak nggak mau bagi-bagi, nggak mau. Faman lam yajid fabi kalimat thayyibatin. Ya, kalau nggak ada untuk disedekahkan, ya sudah ngomong ucapan yang baik. Intinya kalau kita bisa membantu materi, ya jangan mencaci maki, jangan nyindir-nyindir, jangan hina-hina. Burung merak kikir. Berikutnya burung gagak itu apa? Dengki. Ini kata Rasul, salasun hurna aslu kuli khotiatin. Apa salasun? Ada 3. Apa aslu? Aslu itu akar. Ada 3 akar segala dosa. Yang pertama al-kibru, kesombongan. Kedua al-hirsu, rakus. Ketiga al-hasadu, dengki. Jadi akar dosa cuma 3. Orang mencuri kenapa? Ya karena ingin makan barang orang. Orang bunuh kenapa? Ya karena iri. 3 Pak. Nah, puncaknya sombong apa? Menghina orang. Dirinya paling kuat dibanding yang lainnya. Puncaknya rakus apa? Makan harta orang. Puncaknya dengki apa? Bunuh orang. Maka contohnya adalah Qabil. Contoh menghina siapa? Iblis menghina Adam. Contoh. Kalau contohnya bunuh orang, Qabil bunuh Habil karena iri. Iri Habil calonnya, si perempuannya cantik. Si Qabil calonnya Damimah, guru lupa. Iblis menghina Adam, ana khairun minhu gitu. Ini akar segala cuma 3 loh, cuma 3. Sombong, rakus, dengki, cuma 3. Nah ini kata Allah, hilangkanlah 3 unsur diri Ibrahim. Jangan kayak burung gagak, ambillah untuk dikeluarkan dari dirimu, ambillah. Kemudian ayam jago itu apa? Sahabatnya besar. Makanya Rasul pesan, wahai para pemuda yang masalah sabar, ketika barang siapa seorang pemuda itu telah berkeluarga, dia berpasangan menikah, maksudnya ingin nggak mampu berkeluarga, ya sudah berpuasa. Kalau melampiaskan sahabat itu nggak bisa menikah, ya sudah berpuasa. Kalau punya modal ya menikah. Ya, makanya dalam istilah hewan namanya kawin, kawana yukawinu, kawin. Kalau manusia istilahnya menikah. Kalau kawin tanpa nikah, panikahun artinya ikatan. Tanpa nikah namanya ayam jago. Kemanapun dia milih babonnya ya terserah, nggak peduli sesama ayam, nggak perlu terikat secara jenis sama-sama ayam, nggak gitu, bebas milih. Itu berarti kawin. Kita kan di KTP status barangkali dulu ya, status kawin. Unsur hewaninya kata-kata kawin. Kalau nikah unsur insaninya. Kemudian burung raja wali apa? Sifatnya pemarah. Nah, Rasul pesan kalau kita terapi ketika marah muncul gimana caranya? Innal ghadaba minas syaitani, sungguhnya marah itu dari setan.
Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan setan tercipta dari api. Wa innama tudfa'un naru, dan sungguhnya lah yang bisa memadamkan api itu bilma, dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka jika suatu kali itu sedang marah, maka dia berwudu. Ini kejadiannya keluar di sini. Suatu ketika ada orang ngumpul merumi pinggir jalan. Ada orang naik onta, namanya naik onta pinggir jalan, nyerempet orang cangkruan gitu, nyerempet guys. Marah kan, diserempet onta marah. Jadi ketika ini kan kok ini kenceng, lari kenceng, nah, nyerempet nggak berhenti, jadi nyerempet orang nggak berhenti, nggak tahu cabut terus lari. Nah, kalau serempet marah, berdiri marah banget. Nah, akhirnya ditegur bersamanya, adalah supaya engkau nggak marah, coba duduk agak reda marahnya. Kalau duduk masih dongkol muangkal, cobalah berbaring, supaya namanya api itu kan menyala ke atas, Nah, supaya menyala nggak lama-lama, coba diredupkan. Kalau berdiri marah, biasanya berdiri. Gimana supaya mereda marahnya? Duduk. Kalau duduk masih muangkal marah, nah, berbaring. Kalau berbaring masih muangkal, wudu. Lah kalau mari wudu cek mangkal juga, nah dipertanyakan wudunya, akhirnya nggak temenan. Karena terakhir tuh air wudu, disiram wudu. Berarti wudunya nggak temenan, nggak khusyuk, nggak penghayatan dan sebagainya, formalitas bahasa-bahasaan berarti. Padahal cara terakhir wudu, setan kan disiram air wudu, hilang dia. Nah, ini marah. Berikutnya, watak dasar manusia itu ada unsur nabati, hayawani, saitoni, dan malaki. Jadi ketika sudah nemu burung dan diambil Ibrahim, dikeluarkan sifat itu, kemudian ij'al, jadikanlah Ibrahim atas tiap gunung minna juz'an, sebagian. Naiklah gunung. Kenapa gunung ya? Kok nggak pohon atau apa sebagainya? Karena dalam diri manusia ada 4 watak yang bisa menggunung, berpotensi menggunung, muncak. Nah, karena disuruh naik, berarti ibaratnya gunung dengan manusia lebih tinggi manusia. Kenapa? Bisa diinjak kok gunung itu. Kalau kita naik gunung kan, nah, jadi gunung di bawah kaki kita. Nah, bener kan ya? Nah ini. Jadi Allah nyuruh bernaik gunung itu supaya dalam unsur gunungnya itu supaya diinjak, supaya rendah, jangan sampai menggunung watak dasarnya 4 ini. Namanya kenapa kok disuruh menginjak, naik gunung, menginjak gunung? Nabatia itu alami seperti tumbuhan. Kayak kita kan promotor kemarin puasa, sekarang puasa pengen lebih baik kan, pengen tumbuh lebih baik, puasanya gak kayak kemarin kan. Nah, itu berarti kita itu watak dasar muncul, ingin kayak tumbuhan. Nah, semakin hari semakin tinggi, nanti berbuah, tinggal metik. Tapi barang siapa Ramadan kemarin, Ramadan sekarang, kok sama, nggak tumbuh, berarti keluar dari watak dasar berarti. Yang kedua, hayawani itu liar, seperti hewan liar. Makanya tandanya hewan jinak kan diikat, dirantai, ditali, ditampar. Kalau nggak diikat, nggak ditampar, maka liar. Apa ikatan? Itu pentingnya adanya agama. Agama itu mengikat kita supaya nggak liar. Ini haram, ini nggak boleh. Coba kalau nggak ada agama, wah kita kelihatan hewannya, liarnya. Nah, makanya maaf ya, orang berbuat buruk, melanggar hukum, kenapa dipenjara, dikurung? Supaya unsur hayawanianya itu sementara dikarantina, nggak liar. Nah, ini filosofi dari penjara itu supaya nggak liar, jadi kayak hewan. Kemudian syaitonia durhaka seperti setan. Kalau malakia taat seperti malaikat. Jadi kalau kita tuh taat pada Allah, taatnya memuncak, takwanya itu mutu, maka malaikat kalah alim soleh sama kita kalah. Bisa mengalahkan malaikat, bisa. Apa hebat kita? Kita ada nafsu untuk dilawan kan? Nah, malaikat nggak ada, hanya akal saja, nggak punya nafsu. Kalau kita bisa nundukkan nafsu, kalah hebat malaikat itu sama kita. Nah, dengan terapi kita berpuasa ini, supaya nafsu itu tunduk, maka kita menang, malaikat kalah. Malaikat nggak bisa lomba.
lomba terhadap diri sendiri nggak bisa, karena dia kan akal saja, nggak ada nafsu. Kita ada nafsu, berarti bisa mengalahkan nafsu, malaikat kalah berarti. Nah, kita harus mengalahkannya, harus mengalahkan kita, harus taatnya. Watak dasar alaminya manusia adalah ingin tumbuh menjadi lebih baik. Nabati tadi. Watak dasar liar manusia ingin semuanya sendiri, kayak hewan nggak mau dikurung, nggak mau diikat. Watak dasar durhaka manusia ingin berontak kenyataan, kayak setan, kayak iblis ketika disuruh menghormati pada Adam, sujudlah pada Adam, nggak mau diperintah, merasa ana khairun minhu, merasa diri lebih baik. Dan watak dasar tak manusia ingin dihargai. Ya Allah, saudara puluhan tahun Islam, puasa, lu kok gini-gini saja ya. Tetangga saya kan orang Muslim, lu kok sukses ya. Jadi ingin gitu, karena ingin dihargai. Malaikat seperti itu. Ketika malaikat Allah bilang, wahai malaikat, ini jahilun fil ardi khalifatan, aku menjalankan khalifah di bumi. Malaikat tanya, ataja'alu fiha, langsung interupsi. Apa kau jadi dalamnya? Man, orang yang yufsi itu buat kerusakan. Dia dalamnya wasiku dima, maka wanahnu, sedangkan kami Allah nusabiku, kami selalu bertasbih bihamdika wa nuqaddisu. Kok enggak kami saja? Kami kan terbiasa bertasbih. Nusabiku, terbiasa nuqaddisu, mensucikan. Kok enggak kami aja? Pengen dihargai. Kok enggak kami aja di khalifah? Kok makhluk lain? Pengen dihargai, capek-capek mujinya itu, ya Allah, kok enggak kami saja? Kami nusabiku, nah nusabiku, nuqaddisu. Kok orang lain? Ya kayak kita ini, ya Allah, saya udah jadi orang baik, kok gini-gini saja? Pengen dihargai, pengen dibanggain. Intinya ya pengen supaya nggak sia-sia. Sedang taat beribadah. Bentar ya. 4 keadaan spiritual ada ikhlas, sabar, syukur, taubat. Ketika kita sedang taat beribadah, mumpung lagi mood-moodnya Ramadan, suasana mendukung, taatnya itu mari ikhlas. Mumpung ini kan siapa tahu luar Ramadan hatam masuk bulan Syawal kendor lagi, susah ikhlasnya. Susah. Jangan ya, mumpung Ramadan dulu. Yang kedua, sedang terkena musibah harus sabar. Yang ketiga, kalau sedang berlimpah harta harus bersyukur. Yang keempat, sedang berdosa harus taubat. Kenapa? Karena kata Allah, wa rahmati wasita kulla syai'in. Rahmat Allah itu luas segala sesuatu. Lewat taatnya kita Allah kasih rahmat. Berupa apa? Contoh tadi, jauh-jauh. Kita itu bisa sholat subuh, bisanya sholat itu loh. Allah ikut andil di situ. Berupa apa? Macam-macam. Ngasih kesehatan supaya nyampe ke masjid. Dikasih kemauan Allah kuat supaya mau berangkat. Kemudian Allah kasih keselamatan supaya di tengah jalan nggak ada halangan. Maka pas subuh selesai jangan gini, ya Allah. Ini contoh doa yang dulu. Ya Allah, saya kan subuh selesai. Tolong ya Allah, diterima persembahan subuh dari saya itu. Jadi kesannya diterima adalah subuh merasa usaha sendiri, capek-capek datang ke sini, merasa usaha sendiri, lupa Tuhan ikut andil, lupa. Nah, ini kalau kita itu renungkan secara mendalam, sholat kita itu ya kalau dilihat dari kekurangannya, entah kurang khusyuk, kurang tumanina, kurang ikhlasnya, itu lebih banyak mengharap kepada ampunan daripada pahala surga sebetulnya. Ini kalau kita renungkan loh ya, karena amalan kebaikan paling tinggi itu poinnya soal ibarat nilai KKM bidang studi, sholat paling tinggi. Nah kalau paling tinggi aja masih kurang sempurna, lu kok milih minta surga? Tanda tanya itu, tanda tanya. Jadi amalan sholat aja yang paling tinggi nilainya itu masih kurang sempurna kok. Kalau dilihat dari kekurangan sempurnaan kita, itu lebih urgen kita minta ampun sebetulnya daripada minta pahala surga. Terbukti wirid dzikir utama kali baca sholat istighfar kan ya, alhamdulillah bukan.
Ya Allah, kenapa 3 kali hikmah? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, barangkali niat sholat saya tadi itu nggak kepadamu, tapi niat saya karena yang lainnya. Istighfar kedua adalah ya Allah, ampuni saya, barangkali cara sholat saya itu masih jauh dari Rasul, kurang persis kayak Rasul, kurang persis, entah kurang tumaninah atau apanya. Yang ketiga, ya Allah ampuni saya, barangkali adab saya ketika menghadap itu adabnya nggak etis, kurang beradab barangkali. Istighfar kan ya, berarti apa? Amalan sholat aja perlu diistighfari, paling kan mabur. Bener ya, amalan sholat perlu diistighfari, apalagi kan mabur. Ini rahmat Allah dalam 4 keadaan. Mendekati terakhir, rahmat Allah berwujud seperti uluran tali dari langit, yang kalau ujung tali dipegang, kita ditarik mendekat padanya. Tarik. Ya kayak kan ini, yang dipanggil puasa siapa? Hanya yang beriman. Oh, berarti puasa itu kayak Allah mengulurkan tali dari langit. Kalau kita pegang ya ditarik untuk berpuasa. Allah mengulurkan tali hanya kepada orang beriman saja. Yang belum beriman, enggak Allah lempari tali, enggak. Yang dipanggil oleh nama yang beriman saja. Maka bersyukurlah ditarik mendekat lewat amal puasa. Jika Allah mengulurkan tali berwujud keadaan senang tak beribadah, maka kita ditarik mendekat dalam rahmatnya melalui pintu ikhlas. Maksudnya kalau kita sedang mengalami mood-moodnya senang baca Quran, mood-moodnya senang sholat sunnah, senang sedekah. Nah, mumpung senang ini dimaksimalkan. Karena saya tahu minggu depan iman kita kan itu masalahnya. Mumpung grafiknya naik ini bagus, ikhlas mungkin. Karena saya tahu minggu depan susah ikhlasnya, susah. Nah, itu namanya pas kita sedang taat oleh Allah dilempari tali berupa ketaatan, kita pegang, tarik mendekat, tarik. Kalau kita ikhlas tarik. Kita itu kan nggak tahu iman kita kan naik turun. Sekarang batas subuh sudah naik ini, karena di masjid ini. Keluar buah salam, assalamualaikum, maksudnya buah salam, kan nggak tahu. Kedua, jika Allah mengulurkan tali berwujud keadaan musibah, itu kita ditarik dekat ke rahmatnya, pintu sabar. Begitu diundang oleh Allah, diundang ke dalam rahmatnya, lihat berbagai pintu, lihat pintu ikhlas bisa dengan ketaatan. Allah kasih musibah gitu, si A taat, si B misalnya kurang taat. Nah, Allah ingin menarik dua-duanya nih. Ya bedanya si B Allah kasih musibah, kalau dia sabarnya maka ditarik. Sama nyampainya kok, cuma beda jalurnya. Si A lewat ketaatan, si B lewat musibah. Sama-sama masuk dalam rahmat. Kemudian jika Allah melurkan tali berarti keadaan kita berlimpah harta, senang-senang dan sebagainya, atau kenikmatan duniawi itu kalau kita pegang, tarik mendekat pintu syukur. Apa sih sakaro yaskuru? Menerima, sikap menerima, istilah Jawa itu apa ya? Neriman, nerimake. Makanya Allah punya sifat asyakuru jalla jalaluhu. Apa asyakuru? Maha bersyukur. Loh, Allah kok bersyukur? Ya iya. Maksudnya apa? Segala amalan kita kepada Allah yang kurang-kurang itu, infak kurang ikhlas, sholat kurang khusyuk, itu Allah asyakuru, tetap menerima meskipun kurang. Tetap menerima meskipun terpaksa sholatnya, terpaksa puasanya, terpaksa loh tetap diterima. Allah itu asyakuru, tetap menerima meskipun kurang sempurna. Maka bersyukurlah kita itu, jangan ya Allah kayaknya nggak layak diterima, jangan gitu. Jadi sholat terpaksa aja diterima kok, daripada enggak. Nah, puasa terpaksa diterima kok. Kenapa Allah asyakur? Apa syakur? Neriman Allah itu, neriman apapun. Ibarat maaf ya, ibarat kita jualan produk amal kepada Allah. Ya Allah, saya jual amalan sholat, saya jual amalan baca Quran. Tolong ya Allah, engkau beli meskipun cacat produk. Sholat kurang khusyuk, baca Quran kurang fase, kan cacat produk. Aku konsumen mah bijaksana, tetap dibeli kok, meskipun cacat produk. Terima Allah asyakuru. Bersyukurlah kita itu. Jadi amalan kebaikan meskipun nggak sempurna diterima. Selama apa? Ikhlas. Kenapa? Karena rohnya amalan dalam keikhlasan. Berikutnya, jika Allah
melempar tali berwujud keadaan terlanjur berbuat dosa, maka lewat dosa itulah Allah narik kita mendekat pintu taubat. Berarti ada kalanya dosa itu adalah, maaf ya, dari Allah membuat. Allah membuat itu. Nah, gimana cara mengetahuinya Ustaz? Gampang. Kalau kita berbuat dosa ternyata dosa jadi titik balik jadi orang baik, itu berarti Allah narik. Narik. Ya kayak peristiwa Adam dulu di surga itu. Ya, jadi pernah ini dari rekaman Rasul Isra Mi'raj ketika di langit, itu Rasul melihat Musa sama Adam itu berdebat. Musa sama Adam berdebat. Adam bilang seperti ini, Musa dulu, wahai Adam, ini bahasa layak. Ini gara-gara engkau ini. Coba kalau engkau itu, kalau anda dulu di surga itu nggak memakan buah yang Allah larang, tentu anda kan beranak pinak di surga. Saya pun di surga, semua manusia di surga nggak akan ke bumi. Jadi kesannya Musa nyalakan Adam, gara-gara engkau melanggar Allah dalam dekati pohon ini, engkau makan buahnya, makanya engkau turun ke bumi dan kita beranak pinak di bumi. Jadi Musa nyalakan Adam. Adam balas punya argumen. Jadi kata Adam, wahai Musa, aku itu dibuat seperti itu. Itu salah satu dari cara Allah untuk mengenalkan diri padaku bahwa Allah punya sifat at-tawwabu, al-ghafuru, al-afu. Jadi lewat perbuatan dosa itulah kita kenal Allah akhirnya. Ini hikmahnya ya, hikmah saja. Jadi kalau Allah punya sifat pengampun, pemaaf, ternyata nggak ada orang berdosa, ini kepada siapa praktek mengampuninya itu? Maka bersyukurlah. Memang Allah punya pengampun, mari segera minta ampun. Nah, minta ampunnya ngirim proposal, apa istighfar, meminta, namanya minta permohonan. Jadi istighfar adalah proposal pengampunan. Mari berbuat kebaikan bukan karena mengharap surga, tapi karena mengharap agar Allah ridho menerima istighfar kita itu. Kita istighfar kan 70 kali atau 100 kali, itu kan jumlahnya, tapi mutunya kan nggak 70. Terbeli tadi kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Benar bilang sub, tapi kan pikiran kemana-mana, nggak mutu, mutunya nggak mutu. Benar 33 jumlahnya, tapi kan nggak mutu. Yang mutu cuma 3 atau 10, yang 20 enggak. Oh berarti apa? Kita sedang wirid dzikir saja lupa Tuhan kok. Apalagi enggak sedang wirid dzikir, enggak salah, tambah jauh lupanya. Jadi ya Allah ampuni saya. Nah, kalau sebagai ampuni, mari buat kebaikan. Dan sebaliknya, mari tidak berbuat keburukan bukan atau neraka, tapi takut jika Allah enggak ridho menerima istighfar kita. Contoh misalnya, kita diajak teman, yuk kita nipu orang, saya nggak mau, itu dosa neraka. Jangan gitu jawabannya, ya gini, ini yang benar. Yuk kita nipu orang, saya nggak mau. Kalau saya nipu orang, saya khawatir istighfar saya selama ini nggak diterima oleh Allah. Saya ngirim proposal nggak diterima, kenapa? Karena coba buruk. Nah, ke sana motivasi kita, jangan karena neraka surga, jangan. Ibarat tingkat iman level anak-anak pengen dihargai. Anak-anak harus ditakuti supaya taat, harus diembel-embeli mingi baru taat. Nah, kita jangan gitu. Ibaratnya ada surga neraka, ada nggak pengaruh bagi kita, tetap minta ampun. Pengen ridho, rela menerima proposal istighfar kita itu. Karena kata-kata ampunan di Al-Quran cuma itu lafadznya maghfiratun. Ini kalau dalam bahasa Quran apa sih maghfiratun? Ampunan disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena ini dalam ilmu sorof namanya isim, kata bermaksud benda atau nama, bernama masdar mim. Apa masdar kata jadi? Apa mim? Yani mim adalah bermaksud seperangkat unsur supaya diterimanya kejadian itu. Jadi kita tuh istighfar nangis nggak akan diterima kalau di luar itu kita masih berbuat buruk. Percuma istighfar nangis, tapi tetap dolimi orang, nyakiti orang, ya percuma. Ya kak kita ini, sholatnya temenan, khusyuk,
di luar sholat menyakiti orang ya nggak salah, nggak terima. Kenapa? Seperangkat unsur mendukung, termasuk istighfar ini sembunyikan. Nah, Allah menyembunyikan ampunnya di mana? Menyembunyikan itu keridoannya disembunyikan dalam suatu amalan. Amalan yang mana? Kita nggak tahu. Apakah amalan sholat, puasa, baca Quran, berzikir, berinfak, atau beramal sosial. Allah menyembunyikan keridoannya dalam satu amalan kebaikan kalau kita amalkan, ridho terima ampun kita. Oh berarti apa? Kita jangan suka meremehkan amalan-amalan kecil. Contoh misalnya teman saya sholatnya sholat 2, apa nggak level itu. Coba kalau tahajud baru level, jangan gitu. Siapa tahu justru lewat 2 itu Allah ngampuni kita, bukan lewat tahajud. Ada kerikil, wah ini kalau nggak saya pinggirkan kesandung ini. Bukan malam kecil, malasan ngerjakan. Loh, siapa tahu minggirin jadi tinggi nilainya. Ya Allah. Masalah amalan sepele bisa jadi 10. Kita jangan remehin amalan, jangan remehkan amalan. Pokoknya ada kesempatan, meskipun sepele, kerjakan aja. Siapa tahu yang sepele itu nilai tinggi daripada amalan yang berat-berat. Allah menyembunyikan. Jadi mari kita itu bersegera mencari ridho Allah lewat amal itu. Jadi siapa ya Allah, bismillah, saya nolong orang, semoga ya Allah dengan solong ini Engkau mengampuni saya lewat perbuatan saya nolong orang ini. Nah, gitu. Namanya mencari keridhaan. Agar 4 karakter buruk, 4 watak buruk, karakter bertuah kita itu rampuni, malah segera kepada amal yang bisa mendatangkan ampunan. Ada kesempatan kerjakan, jangan ditunda. Amal sepele kerjakan, jangan meremehkan. Karena kita nggak tahu amalan yang mana menjadi penyebab diampuni, dan sebaliknya amalan yang mana menjadi penyebab kita dimurkai. Ya kayak cerita Rasul dulu pernah kepada kita cerita tentang wanita buruk, wanita nakal kan ya, dari bermaksiat lama bertahun-tahun, kemudian dosa kan banyak berarti numpuk nih loh. Jadi ibaratnya nggak pernah sholat, nggak pernah nyembah, ternyata dosa tinggi nih, nyelamatin hewan langsung luntur dosanya, karena belum beribadah apapun. Oh berarti kita berbuat hal yang sifatnya manusiawi pun ibaratnya itu bisa jadi penyebab lunturnya dosa. Nah, ini pentingnya kita jangan meremehkan amalan segala apapun. Ada peluang kerjakan. Karena kita disuruh sari'u, bersegera kepada apa mafiratun, bukan perintah segera istighfar, tapi segera mengamalkan sesuatu yang sesuatu itu jadi penyebab kita diampuni. Mari mulai sekarang tidak berbuat dosa bukan karena takut neraka, tapi takut kalau Allah nggak ridho menerima proposal permohonan ampun kita. Dan sebenarnya mari kita berbuat kebaikan bukan karena ngeker surganya, tapi ngeker supaya Allah tuh ridho menerima istighfar ampun kita. Demikian materi singkat dari saya untuk kali ini. Sebelum diakhiri, barangkali tanyakan terakhir. Kalau nggak ada, semoga apa yang kita kaji hari ini menjadi bermanfaat, semangat dalam beribadah, dalam bulan Ramadan ini kita semakin sering-sering mengirimkan proposal permohonan ampunan agar kita motivasi puasanya semakin bermudah. Demikian dari saya, akhirul kalam. Kita akhir macam majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.